Kuga dihadang oleh seorang pengendara motor yang mirip dengannya. Namun pengendara motor itu hanya mengucapkan sampai jumpa lalu pergi. Sementara itu Mutan 03 berhasil kabur tanpa jejak. Godai pun menceritakan kejadian itu pada Kaoru. Kaoru berkesimpulan kalau kemungkinan ia juga kelompok Grongi. Berdasarkan pola jejak korban yang ditinggalkan Grongi, Kaoru menginformasikan pada Godai kalau si monster menghilang akan muncul di Central Plaza besok pada pukul 10 pagi. Kaoru pun mengumumkan perintah pada kepolisian untuk datang sebelum jam 10 dan mengevakuasi pengunjung di sana. Berpindah kembali ke tempat Jin dan Sakurako yang sedang meneliti setiap tulisan yang ada pada Gouram. Karena hari sudah malam dan takut terjadi fitnah, mereka pun pamit pulang pada Mulyani. Di saat bersamaan Mulyani ditelepon oleh ibunya yang mengatakan kalau anak semata wayangnya yang bernama Sayuru telah menunggunya untuk belajar bersama. Namun lagi-lagi Mulyani melupakan janji pada sang anak yang haus akan kasih sayang itu. Jin memperhatikan percakapan mereka dengan seksama dan kepikiran akan sesuatu. Mereka lanjut makan malam di sebuah restoran mewah. Sakurako memperhatikan Jin yang terlihat murung seperti orang yang banyak hutang. Sakurako mencoba bertanya dan Jin hanya menjawab kalau ia juga tidak bisa menepati janji pada anak kecil di mana hal ini sama seperti masalahnya Mulyani. Berpindah ke Kaoru yang sedang menyusuri jalan pelarian Grongi. Di sana ia kembali menemukan mahkota mawar merah seperti yang pernah ia temukan dulu. Ia yakin kalau pimpinan Grongi tidaklah jauh dari sana. Ia pun menyusuri atas gedung dan berjumpa dengan seorang Grongi cantik yang bertato mawar. Di mana mereka pernah bertemu sebelumnya. Saat Kaoru menodongkan pistol pendek yang imut-imutnya, perempuan itu langsung menghujaninya dengan bunga mawar yang membuat Kaoru pingsan dalam sekejap. Esok paginya, ia terbangun dalam mobil dinas yang sudah ditemani Godai. Godai menceritakan kalau ia pingsan semalam di puncak gedung. Awalnya Godai curiga ia mabuk kecubung. Namun ternyata Kaoru masih mengingat di mana semalam ia bertemu dengan seorang Grongi cantik yang memiliki jurus mawar pelebur hati. Berpindah ke Mulyani yang sedang meneliti perubahan pada kekuatan Kuga ketika ia mengganti warna. Di mana mekanisme ini mirip bunglon namun juga membuat seluruh tubuh dan kekuatannya berubah. Formasi itu memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tak lama ia baru sadar kalau ia telah lembur sampai pagi dan melupakan janji bersama anak laki-lakinya. Di tempat Sakurako, Godai mulai menanyakan tentang tulisan yang ada pada Gouram. Sakurako tidak yakin dengan terjemahan tulisan itu karena minimnya sumber yang ada pada internet. Namun, ia dapat menyimpulkan kalau ketika ksatria dan pelayannya saling bekerja sama, maka masa depan yang hebat pun akan terjadi. Berpindah ke kafenya Pak Ujang, di mana di sana sudah ada Minori yang membantu karena libur sekolah. Tak lama Nana datang dan bersedih. Seharusnya hari itu ia ada jadwal latihan drama. Namun guru drama kesayangannya telah dikalahkan oleh Grongi yang bisa menghilang tersebut. Pada pagi hari mendekati jam 10 pagi. Para polisi sudah bersiap di bawah gedung Mall Sentral. Dipimpin oleh Kaoru, mereka menghitung waktu dan memperkiraan posisi sang mutan. Sementara Godai masih dalam perjalanan untuk menuju tempat tersebut. Tak lama salah satu personil polisi pun mulai menjadi sasaran sang mutan. Para polisi lain menembak tak tentu arah karena sudah panik duluan. Suara sang monster terdengar jelas, namun tak satu pun dari mereka mampu melacak. Hingga korban lain pun berjatuhan. Sekilas sang mutan menantang dan memperlihatkan sosoknya. Para polisi pun menembakinya namun tidak ada satupun dari peluru yang dapat menembus tubuh kekarnya. Seorang polisi lain membawakan granat terkuat dan melemparnya pada monster. Granat ini tampak berdamage hingga sang monster itu pun kabur. Pihak kepolisian pun berpencar ke seluruh gedung untuk mencari sang mutan tersebut. Tak lama Godai pun muncul di depan sang monster. Ia pun berubah ke wujud kuga merah dan bertempur dengan sang mutan. Terlihat Godai unggul dalam pertempuran dengan sang mutan. Saat Godai hendak mengeluarkan tendangan Cristiano Ronaldo, sang mutan pun menghilang. Godai langsung berubah ke wujud Pegasus form, Kaoru yang kebetulan sampai memberikan senjatanya sehingga senjata itu berubah menjadi panah ketika di tangan sang kuga hijau. Tak lama Gouram pun muncul dan kali ini dengan wujud terbangnya. Ia membawa Godai ke udara untuk melacak lokasi sang mutan menghilang tersebut. Lama kuga berkonsentrasi dengan wujud tersebut. Akhirnya ia menemukan sang mutan dan langsung meluncurkan tembakan.
Dari jarak sejauh itu, tembakan anak panahnya mampu menembus titik kelemahan sang mutan. Sehingga sang mutan pun terkalahkan. Setelah pertempuran, mereka masih memiliki tugas untuk memburu si monster kelelawar dengan kode 03. Berpindah ke Sakurako yang masih meneliti tulisan kuno dari Gouram. Seketika ia terkejut setelah menerjemahkan sebuah tulisan yang tidak masuk akal baginya. Beberapa saat kemudian, Godai datang dan tak mendapati Sakurako di sana. Jin mengatakan kalau Sakurako agak berubah setelah menerjemahkan salah satu tulisan yang berkaitan tentang serangan listrik sang superhero. Shin dialihkan ke kantor kepolisian yang lagi-lagi melakukan rapat paripurna bersama dengan anggota lain. Mereka membahas tentang keberadaan makhluk baru dengan kode 031 dan B31. Salah seorang jenderal berkata kalau motif untuk mengalahkan orang hanyalah sekedar permainan belaka. Itu disimpulkan berdasarkan alat hitung yang telah mereka dokumentasikan. Sementara di semak belukar, seorang Grongi tampak memuja sebuah batu. Ia melakukan ritual yang belum diketahui tujuannya. Kemudian Shin berpindah ke sebuah wartel, di mana Godai mencoba menelpon Sakurako. Namun karena uangnya tak cukup, ia tak jadi menelpon. Tak lama terdengarlah panggilan dari radio motornya yang ternyata adalah Kaoru yang mengajaknya bertemu untuk membahas suatu hal. Berpindah ke Sakurako yang sedang mengunjungi Tsubaki. Hal ini membuat Tsubaki senang karena memang ia hendak ingin PDKT pada Sakurako. Walaupun candaannya garing, Sakurako tetap profesional dengan mengatakan tujuannya dan bertanya tentang sengatan listrik yang Godai rasakan sejak ia menjadi seorang kuga. Tsubaki mengatakan kalau batu itu memang mempengaruhi tubuh Godai untuk terus bertempur. Tapi untuk saat ini belum termasuk dalam tahap berbahaya. Pengaruh dari sabuk akan memuat saraf serta organnya semakin kuat. Namun dampak buruknya adalah, jika Godai tak mampu mengendalikan sabuknya suatu saat nanti, maka ia juga tidak akan jauh berbeda dari Grongi. Ia akan menjadi mesin tempur yang siap mengalahkan siapa saja. Sejenak Sakurako terdiam dan bersedih. Tsubaki mengajaknya untuk makan siang mumpung ada kesempatan. Sakurako menolak dan pergi dengan kesedihan. Sakurako pun pulang dengan menaiki kereta KRL di stasiun Sudirman. Sebelum menaiki kereta, seseorang memberikan korek api lucu gratis kepadanya. Dari kejauhan, gerak-geriknya telah dipantau oleh seorang misterius. Bahkan saat di dalam KRL pun, orang misterius itu berusaha mendekati Sakurako. Di sebuah taman, terlihat Godai dan Kaoru juga membahas hal yang sama. Namun mereka harus tetap fokus untuk memberantas Grongi. Tak jauh dari situ, terlihat kelompok Grongi sedang menemui Grongi dari suku lain. Terlihat misterius, namun ia disegani oleh pimpinan Grongi yang bertato mawar. Tak lama seorang yang membawa motor datang. Ternyata ia adalah bagian dari Grongi yang mirip dengan kuga. Ia memperkenalkan Grongi itu pada seorang Grongi kuat yang akan bertugas untuk mendapatkan 288 jiwa dalam waktu 18 jam. Mereka pun setuju, Grongi ini pun memulai aksi dengan senjata terkuatnya. Dia memulai aksinya di sebuah pelabuhan. Di mana dengan sekali ayunan pedang, dia sudah mendapatkan 2 korban. Lalu Shin berpindah di mana ternyata Sakurako sedang makan bersama Kaoru. Ia menanyakan sampai kapan Godai harus bertempur. Karena dia tak mau kalau temannya itu akan berubah menjadi Grongi. Kaoru meminta maaf padanya, karena Grongi sangat kuat makanya ia meminta bantuan kuga. Sakurako curiga pada institusinya tidak bekerja jika tidak dibayar. Tak lama Kaoru ditelepon anak buahnya yang mengatakan telah ada korban dari mutant yang baru. Ia pun menghubungi Godai dan segera mencari mutant yang dimaksud. Grongi ini terus memburu korbannya dengan sangat santai. Hingga akhirnya ia berhasil ditemukan oleh Godai. Godai dan Grongi itu pun berubah dan terjadilah pertempuran di stasiun bawah tanah kereta. Dalam pertempuran, Godai didesak sampai tak berkutik. Ketika ia mendapatkan kesempatan, ia berubah ke wujud kuga ungu dan membawa senjata pedangnya. Maka terjadilah pertempuran pengguna pedang di stasiun itu. Pedang sang mutan cukup kuat hingga memotong sedikit motornya Godai. 2 pendekar pedang itu tampak berimbang yang dipenuhi hasrat mengalahkan lawan satu sama lain. Tak lama Gouram pun datang dan melapisi motornya kuga. Kesempatan tersebut dimanfaatkan kuga untuk menumbangkan sang mutan. Ia naik ke motor NMAX-nya dan menabrak sang mutan. Sang mutan pun terpental namun ia tidak kalah. Malah motor Godai yang mengalami kerusakan pada Gouram. Gouram pun kembali hancur dan menjadi bebatuan. Sementara sang monster kabur bertepatan dengan datangnya Kaoru.
Godai menceritakan kalau ia telah gagal dalam mengalahkan Sang Mutan. Namun, ia sudah menandai ciri-ciri Sang Mutan ketika hendak beraksi di halayak ramai. Sementara anak buah Kaoru melaporkan telah mengidentifikasi para korban, di mana ia mendapatkan petunjuk berupa korek api pada setiap korban. Padahal ada beberapa dari korban yang tidak ngudut. Berpindah ke Godai yang baru sampai ke tempat Sakurako. Di sana Sakurako telah menunggu Godai dan membelikannya McD untuk disantap. Meskipun Sakurako tampak bersedih, namun Godai tetap tersenyum. Godai meminta untuk mempelajari tulisan Gouram lebih lanjut, di mana pada tulisan terdapat kata terjemahan matahari akan ditelan oleh kegelapan. Di mana ini membuat Sakurako berfirasat buruk pada Godai. Namun Godai berusaha meyakinkannya dan meminta Sakurako percaya karena ia telah dipilih oleh Kuga untuk menciptakan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ia juga mengutip kata-kata Uncle Ben kalau punya kekuatan yang hebat, maka tanggung jawabnya juga akan sangat berat. Akhirnya Sakurako pun menjadi lega. Berpindah ke Grongi yang tadi yang tampak kesakitan setelah bertempur dengan Kuga. Ia didatangi dua petinggi Grongi sekaligus yang berasal dari klan Go dan klan M. Mereka meremehkan kekuatan Grongi itu yang tak mampu menuntaskan misinya meski sudah memiliki senjata kuat. Malu merasa diremehkan, ia bangkit dan melanjutkan misinya. Ia berjalan di sebuah taman dan menyaksikan seorang ibu dan anak yang tengah berjalan ke arahnya. Ibu dan anak itu tampak ketakutan ketika mengetahui di depannya adalah Grongi yang berbahaya. Ternyata Grongi itu tidak menyerang ibu dan anak tersebut, melainkan sejoli yang ada di depannya. Sementara di tempatnya Kaoru, ia berusaha mengumpulkan saksi demi mengetahui pola jalannya Sang Mutan. Salah seorang saksi mengatakan kalau temannya menjadi korban saat di stasiun kereta KRL. Setelah diselidiki dan penemuan bukti-bukti berupa korek, diketahuilah kalau mutan ini suka mencari korban di kawasan stasiun. Berdasarkan pola berjatuhannya korban, mutan diprediksi akan berada di stasiun Okanomizo dan menaiki kereta jalur Sobu pada pukul 11 pagi. Berita itu cepat menyebar ke televisi lokal dan meminta warga untuk selalu berhati-hati saat bepergian. Bahkan sang presenter meminta untuk tidak menaiki kereta jalur Sobu pada jam 11 pagi. Berita itu juga dilihat oleh Tsubaki di televisi rumah sakit. Seketika ia menghubungi Sakurako yang ternyata ia juga ingin menaiki kereta jalur Sobu pada jam 11 nanti. Sakurako yang baru pulang dari perpustakaan itu dilarang untuk menaiki kereta oleh Tsubaki. Namun belum selesai informasi yang disampaikan, Sang Mutan datang dan mengejar Sakurako. Monster itu terus mengejar Sakurako hingga ia terdesak. Seperti yang bisa Anda tebak, Godai pun muncul sebagai pahlawan pembela kebenaran. Ia pun berubah ke wujud ungu dan mengambil stang motornya untuk dijadikan pedang. Terjadilah rematch antara dua pendekar pedang tersebut. Sementara itu Kaoru juga baru datang dan melihat pertempuran bersama Sakurako. Kekuatan Kuga masih belum cukup hingga ia pun hampir kalah. Namun sengatan listrik dari dalam sabuknya membuat tubuhnya kejam. Siapa sangka ini bakal jadi titik balik kekuatan baru. Pedangnya memanjang serta menggunakan emas. Serta pinggiran armornya juga yang dilapisi emas. Dengan upgrade kekuatan, Kuga ungu ini dapat dengan mudah mengalahkan Sang Mutan sehingga ia pun memenangkan pertempuran. Sakurako masih bingung dengan kekuatan itu dan memutuskan untuk meneliti kekuatan baru Godai di episode selanjutnya.